Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membuat proyek pembangkit listrik tenaga baru terbarukan. Di sini kami membuat kincir angin portable. Perkenalkan, nama saya Alfian Zainur dengan NIM 2477111034. Perkenalkan, nama saya Andrew Ferdinand Senjaya dengan NIM 24171135. Perkenalkan, nama saya Firlayu Komara dengan NIM 24171104. Perkenalkan, nama saya Rina Firkanina dengan NIM 24171103. Di sini kami akan membuat sebuah proyek turbin angin yang sangat kecil, di mana kita bisa membuat atau menghasilkan listrik dari hanya mengendarai sebuah sepeda motor. Jadi di sini kita menggunakan turbin Archimedes yang dibuat dengan metode 3 dimensi printer. Turbin ini dibuat dengan bahan PLA yang ramah lingkungan tentu saja, terbuat dari saripati jagung, tepungnya, dan bahan ini juga kuat suhu yang ekstrim dan juga tahan lama, sehingga digunakan untuk membuat atau mendesain turbin ini. Pertama-tama turbin ini didesain menggunakan SolidWorks, kemudian di-print, dan alasan kenapa menggunakan desain Archimedes yaitu karena desain ini mampu menangkap angin walaupun kecepatan angin berada di kecepatan yang sangat kecil. Nantinya turbin ini akan dikapal dengan generator yang kemudian nantinya akan menghasilkan listrik. Dan kami menggunakan generator atau motor DC ini untuk mengubah gerak menjadi listrik. Dan untuk output generator ini menghasilkan 1-10 volt. Kemudian ada alat selanjutnya yang kami gunakan yaitu bus converter. Fungsinya sebagai peningkat tegangan atau step up dari yang asalnya input yang fluktuatif menjadi outputan yang konstan itu 5 volt. Untuk spesifikasinya ini bisa meningkatkan tegangan dari rentang 5 volt sampai 35 volt. Komponen yang selanjutnya ada pengholder. Fungsinya itu sebagai tempat menyimpan turbin, generator, dan baterai. Ditempatkannya ini di spion motor. Ini adalah MHCD42 yang berfungsi untuk menyambungkan baterai, bus converter, dan HP. Di dalamnya ada rangkaian bus converter yang menghasilkan listrik 5 volt. Ini adalah port USB female yang buat menyambungkan kabel casan ke alatnya. Stop. Kemudian tahap yang pertama adalah proses printing dan juga pengetesan menggunakan wind tunnel. Di sini, turbin yang kita desain memiliki cut-in speed sebesar 1,2 meter per second, yang menunjukkan kalau turbin yang kita desain memiliki desain yang sangat aerodinamis. Kemudian, proses selanjutnya adalah perakitan. Kapal generator dengan turbin, lalu solder semua komponen dengan rangkaian seperti berikut. Selanjutnya yaitu adalah tahap pengujian. Tahap ini dilakukan agar kita bisa mengetes alat yang kita buat apakah alat itu bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Dan seperti yang bisa dilihat dalam video, alat yang kita buat bisa
digunakan untuk mengecas sebuah handphone. Pada evaluasi ini akan saya sampaikan evaluasi secara teknis dan juga ekonomis. Pada evaluasi teknis, alat yang kita gunakan itu belum tahan terhadap air atau hujan, sehingga kita membutuhkan sebuah casing untuk melindungi air agar tidak merusak komponen yang kita rakit. Kemudian, jika secara ekonomis, penambahan bus converter sebaiknya tidak direkomendasikan karena pada MHCD42 sudah terdapat rangkaian bus converter sehingga biaya yang kita keluarkan menjadi lebih sedikit. Kemudian evaluasi yang selanjutnya, kita bisa saja menggunakan sepeda untuk mengetes alat yang kita buat karena sepeda tidak menghasilkan emisi sehingga alat yang kita buat bisa mendukung energi yang hijau dan terbarukan. Kemudian, di balik video yang kita buat, terdapat beberapa tahap yang melelahkan, seperti kita harus memotong sebuah pipa dan juga memipihkannya agar bisa dibuat untuk alas. Kemudian, kita harus mengumpulkan alat-alat dari seluruh toko yang ada di Bandung untuk bisa membuat alat yang kita buat. Sebetulnya bisa saja kita membelinya secara online atau bahkan membelinya satu set utuh. Namun disitulah letak asiknya, di mana kita harus berinovasi dan juga mengembangkan ide kita sehingga ide tersebut menjadi hal atau alat yang bermanfaat. Kemudian kesimpulannya, energi tersebar luas di sekitar kita. Namun cara kitalah yang menentukan apakah energi tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin atau tidak. Dalam video kami membuktikan bahwasanya hanya dengan berkendara sepeda motor kita bisa mengumpulkan energi sedikit demi sedikit untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat alat ini. Dari kami cukup sekian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.